Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Pembina Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Bapak RT Junaid, segenap jamaah, para hujjaj, Bapak Haji, para ustaz dan jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan membawa nikmat iman Islam kita bisa dipertemukan kembali untuk melaksanakan pengajian rutinan kita. Mudah-mudahan ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah, kemudian dinilai sebagai kesungguhan kita untuk mencari ridho Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi yang paripurna, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan juga pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita melaksanakan tawakuf. Tawakuf itu wakaf. Kalau kita baca Al-Quran itu ada yang namanya wakaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu masih wakaf. Jadi belum ayat, belum habis ayatnya. Artinya tawakuf atau wakaf ini memang nanti harus dilanjutkan lagi. Selesai dari ibadah Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal kita, nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Oleh karenanya orang-orang menyebutnya tawakuf ini sebagai penutupan sementara, karena memang belum ayat, masih wakaf, belum selesai. Kenapa harus ada wakaf? Supaya ada jeda dan supaya ada variasi dalam menuntut ilmu kita. Mungkin rutinnya kita malam minggu ngaji di Al-Hidayah, kemudian malam Selasa di Al-Jihad, kemudian malam Rabu di tempat lain. Rutinnya itu, kitabnya sama, itu aja. Maka nanti setelah tawakuf ini kita menuntut ilmu, kita menimba ilmu dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda boleh kita ikuti kuliah subuh di mana aja, karena di Ramadan justru banyak sekali kuliah-kuliah. Ramadan justru banyak sekali kultum kuliah 70 menit. Mana belum makan lagi, buka baru air putih doang ntar aja. Kultum kuliah 70 menit, habis terawih capek belum makan. Nah, banyak kuliah-kuliah disampaikan ini menandakan bahwa justru di bulan Ramadan justru kita lebih giat lagi untuk mencari ilmu. Bedanya rutinnya aja yang berbeda. Rutinitas kita malam minggu, malam jihad, malam Selasa di Al-Jihad misalnya di tempat-tempat tertentu, tapi ini kita beda, kita ambil tempat-tempat lain. Jamaah rahimakumullah, ini untuk membiasakan kita untuk lebih membuat variasi supaya kita tidak bosan dalam menuntut ilmu. Maka boleh kita cari tempat-tempat atau majelis-majelis taklim yang lain atau kuliah-kuliah Ramadan yang lain supaya kita tidak bosan. Ini hikmah dari tawakuf yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, hadirin, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu belum tentu bulan Maret ya sekarang ya. Belum tentu bulan Maret, karena setiap tahun bulan Hijriah itu pasti maju 10 hari. Boleh jadi Sya'ban selama beberapa tahun ini jatuhnya Maret terus, nanti beberapa tahun ke depan 10 kali 3 tahun ke depan dah itu Sya'ban udah bulan Februari maju. Nanti 3 tahun ke depan lagi maju lagi Januari Sya'bannya, puasanya nanti Februari udah puasa. Karena hitungannya dalam bulan Hijriah itu 355 hari, sedangkan bulan Masehi atau Miladiyah itu 365, selisihnya 10. Jadi maju 10 hari. Di bulan Sya'ban ini pertama kali Allah mewajibkan puasa adalah di bulan Sya'ban. Puasa Ramadan
Allah wajibkan turun ayat yang kita kenal dengan ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini turunnya bulan Sya'ban, turunnya di bulan Rawah. Orang sini bilangnya Rawah ya, bulan Rawah. Bulan Sya'ban ini bulan mulia, di mana Allah mewajibkan memfardukan puasa Ramadan. Tepatnya menurut para ulama dan juga menukil pendapat sahabat tentunya, bahwa Allah mewajibkan puasa Ramadan itu baru di bulan Sya'ban tahun kedua hijrahnya Nabi. Sekilas saya bahas sedikit. Tahun Hijriah sekarang 1444. Hitungan Hijriah ini dimulai adalah sejak Nabi sampai Madinah. Nabi sampai di Madinah dihitung sebagai tahun 1. Kemudian Nabi tinggal tahun kedua dianggap atau dihitung sebagai tahun 2. Nabi tinggal di Madinah di tahun yang ketiga, maka dihitung sebagai tahun 3 Hijriah. Dan seterusnya sampai Nabi wafat 10 Hijriah, yaitu saat Nabi sudah menetap 10 tahun di Madinah, maka disebut atau dianggap sebagai tahun 10 Hijriah. Siapa yang menetapkan itu? Yang menetapkan bukan Rasulullah. Yang menetapkan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini mendapat masukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasannya kita perlu punya penghitungan sendiri tahunnya, tahun sendiri, namanya entah nanti dimusyawarahkan apa, maka ditetapkanlah namanya tahun Hijriyah, dimulai sejak Nabi sampai di Madinah. Hijrah dari kata hijrah itu. Kemudian tahun satunya Nabi ketika sampai Madinah disebut dengan 1 Hijriah. Nabi wafat 10 Hijriah. Kalau Nabi puasa dari tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Sya'ban turun perintah puasa. Nabi puasanya bukan bulan Sya'ban, tentunya puasa Ramadan. Jadi Ramadan tahun kedua sudah mulai puasa. Berarti Nabi puasa berapa tahun tuh? Sampai wafat tahun 10 Hijriah. Ayo yang bisa jawab saya kasih aja pisang. 10 tahun Pak. Ya? 10 tahun. Mulainya bukan dari tahun 1, tahun 2. 9 betul. Pisangnya boleh yang dibagi. 9 tahun Nabi puasa Ramadan. Puasa Ramadan Nabi 9 Ramadan, Nabi 9 kali Ramadan Nabi puasa. Diwajibkannya pada bulan Sya'ban, yaitu tahun kedua Hijriah. Sya'ban adalah bulan mulia di mana wajibnya puasa atau fardunya puasa ini Allah turunkan di bulan mulia atau bulan istimewa yang namanya Sya'ban. Sya'ban karena istimewa, karena mulia, maka harus kita juga agungkan, harus kita muliakan. Bahkan dalam satu pendapat ulama mengatakan Sya'ban itu hurufnya ada 5, ada 4 atau 5 itu. Sya'ban hurufnya Shin, bukan S, bukan. Kalau S ada coretnya, S coret dilarang berhenti. Itu namanya S coret. Kemudian Shin, Ain, Ba, Alif dan Nun. Jadi ada berapa? 5 bagi Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Jadi ada berapa? Ada 5. Shin, sebagian ulama mengatakan Shin ini artinya adalah asyaraf, yaitu kemuliaan. Ada juga yang mengatakan asyafa'ah, artinya di bulan Sya'ban ini memang banyak syafaat turun untuk kita orang-orang mukmin. Amin. Pertolongan Allah ada di bulan Sya'ban ini, bulan Rawah ini. Kemudian yang kedua, huruf yang kedua Ain. Ain ini al-izzah. Al-izzah itu artinya kemuliaan, kemenangan, kegagahan untuk orang-orang mukmin. Maka insya Allah di bulan Sya'ban ini ada yang namanya al-izzah, kemuliaan, kemenangan untuk orang-orang mukmin. Walaupun bukan tahun politik, pokoknya menang aja orang mukmin. Amin. Kemudian ba itu albir. Albir itu artinya kebaikan, bukan bir itu miring, bukan bir.
Albir, albir di sini artinya adalah kebaikan. Di bulan Sya'ban ini turun banyak kebaikan untuk kita orang-orang mukmin. Kemudian alif di sini al-ulfah atau kelembutan Allah turunkan kepada orang-orang mukmin. Dan nun Allah turunkan an-nur. Apanya nur? Cahaya untuk orang-orang mukmin supaya terus bisa melangkah, terus bisa menuju ridha Allah di bulan Ramadan dan bulan-bulan kedepannya. Mulianya bulan Sya'ban ini maka harus kita muliakan juga dengan perilaku kita. Sabda Rasulullah SAW, man 'azzama Sya'bana wa 'amila bi ta'atillah, kemudian wajtanaba ala ma'siyati ghafarallahu dzunubahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa orang yang memuliakan bulan Sya'ban, sekarang kita nih di bulan Sya'ban, maka kemudian melakukan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban dan menjauhkan maksiat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Allah akan menjaganya, menjaga dia dari segala macam bala. Wa amanahu minal balaya fi hadhihi sanah. Akan Allah jaga dari bala, dari malapetaka setahun ke depan ini. Orang yang mengagungkan atau memuliakan bulan Sya'ban, karena Sya'ban bulan istimewa, bulan mulia, walaupun bukan bulan haram yang 4 itu, tapi Sya'ban adalah bulan di mana Ramadan difardukan kita puasa di dalamnya. Yang memuliakan bulan Sya'ban, janji Nabi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah jaga dia dari bala selama setahun ke depan. Hadirin jamaah rahimahumullah, dari sinilah kita melihat orang-orang tua kita, amalannya, kebiasaan-kebiasaannya. Gerimis hujan. AC-nya AC Pak Kardi berarti tuh. Matiin dulu ya AC-nya. 10 tuh. Orang-orang tua kita begitu memuliakan bulan Sya'ban, sehingga di bulan Sya'ban ada yang namanya kemarin nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali 30 kali. 3 kali habis maghrib bawa air masing-masing itu. Ini bagian dari memuliakan bulan Sya'ban. Kemudian orang-orang tua kita juga melakukan tradisi yang namanya roahan. Disebut roah. Roh itu dari kata arwah sebenarnya. Ruh itu satu orang. Misalnya ila ruh, kepada ruh, ila ruh abdikal fakir, pada ruh almarhum, ila ruh almarhum Bapak Haji Nasir bin Parta. Misalnya satu orang ila ruh. Tapi kalau banyak ila arwahi, banyak. Jadi arwah itu jamak dari ruh. Arwah artinya ruh. Arwah yang orang kita ya, karena lidahnya makan ini lemper, susah bilang arwah. Ya apa roah gitu aja. Maka disebut dengan roahan. Roahan ini adalah bulan roah. Kemudian ada tradisi roahan, bagian dari tradisi orang-orang tua kita memuliakan bulan Sya'ban, di mana para leluhur kita, orang-orang tua kita mengirim doa kepada ruh atau kepada arwah, mengirimkan doa-doa baik yang ada di majlis-majlis ataupun datang langsung ke kuburan-kuburan. Ini bagian dari memuliakan bulan Sya'ban. Kemudian juga masih termasuk tradisi atau adat orang-orang tua kita, itu ada yang namanya nadran. Nadran itu nadran ya? Bisa. Nazar mah jombloan. Nadran jombloan. Nadran atau nyadran. Nyadran itu bulannya bulan roh juga. Bulannya bulan roh atau bulan roh, bulan Sya'ban juga. Di mana orang-orang ini udah ngerti. Ada nadran, kalau nadran Cirebon nadran, kalau nyadran Jawa.
nyadran Jawa. Tapi beda-beda. Kalau nyadran yang di Jawa itu biasanya ngebersihin kuburan. Ngebersihin kuburan. Kalau nyadran di Cirebon sedekah laut. Sedekah laut. Iya. Kalau pokoknya dilakukan di bulan Syaban. Ini bagian dari memuliakan bulan Syaban. Karena janji Rasulullah, orang yang memuliakan bulan Syaban, melakukan ibadah-ibadah, menjauhkan maksiat kepada Allah di bulan Syaban, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jaga dia dari bala, dari malapetaka selama setahun ke depan. Jadi kalau ada bala, ada musibah, ada bencana, baik berupa penyakit atau berupa bencana-bencana yang lain, maka Allah akan lindungi orang-orang yang memuliakan bulan Sya'ban ini atau bulan Roah ini. Tradisi yang dilakukan oleh orang-orang tua kita bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan, dan bukan tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW. Lagi pula alim mengamalkan hadis kalau bukan terkait dengan hadis halal haram itu boleh, selama bukan hadis tentang hubungannya hukum yang menyebutkan halal atau menyebutkan haram, maka kita masih boleh menggunakan hadis-hadis meskipun hadisnya hadis dhaif, karena itu adalah hadis yang sifatnya untuk keutamaan amal atau keutamaan perbuatan kita. Nah, sekarang saya tanya, mendingan bulan Roah kita nyadran atau dangdutan? Nyadran, biarin aja, masih mah udah bagus dia bersihin kuburan. Mendingan kita sedekah laut apa kita sedekah biduan? Sedekah laut udah cakep, udah biarin aja, pokoknya yang begitu jangan dibidahin. Itu bagian dari ajaran leluhur kita, ajaran orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita tuh ngajarin seperti itu. Kalau diniatkan untuk Allah, kalau diniatkan untuk Allah maka tidak musyrik. Karena innamal amalu binniyat, kembali lagi yang namanya semua amal ibadah termasuk perbuatan itu tergantung niatnya. Niatnya dia mohonnya itu kepada siapa? Kalau mohonnya kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah sedekah ini maka hindarkan kami dari musibah. Allah yang diminta tetap aja. Boleh. Syaratnya itu tetap kepada Allah. Nah, kalaupun orang ini misalnya, kalaupun orang ini dalam hati ada keyakinan, bahwa ini kepala kebo yang saya lempar ke laut, ini bisa mencegah bala. Itu keyakinan masih dalam hati, maka kita nggak bisa menghakimi dia, nggak bisa kemudian menuduh dia musyrik, ini nggak bisa, karena masih dalam hati. Nah, artinya niat itu kan nggak ada yang kelihatan, niat itu semua dalam hati. Kalau orang mengucapkan itu belum niat, boleh jadi dia ucapannya adalah ucapan A misalnya, padahal dalam hatinya B, yang Allah nilai adalah hatinya. Maka ibadah-ibadah atau amalia-amalia, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tua kita itu tidak bisa kita vonis langsung itu musyrik, tidak bisa, tergantung niat orang yang melakukan. Dan juga itu tadi patokannya, kalau mintanya kepada Allah maka nggak musyrik. Kenapa saya katakan demikian? Karena wasilah atau perantara itu memang ada. Perantara, kita boleh membuat satu wasilah, satu perantara supaya doa kita dikabul, itu boleh. Ya Allah, dengan wasiat sholawat, dengan wasilah sholawat, ya Allah, dengan perantara sholawat yang pernah saya baca tiap malam minggu, maka bebaskan saya dari utang ini. Bisa itu, bisa. Itu kisahnya masyhur, itu kisahnya terkenal. Ada 3 orang dalam gua itu tertutup, tidak bisa dibuka, semuanya udah membantu dorong, semuanya nggak ada yang bisa. Kemudian masing-masing berwasilah dengan amalnya. Ini hadis Rasulullah menceritakan itu. Yang satu mewasilahkan dengan amal baik dia, yaitu bakti kepada orang tua. Yang satu wasilah dengan, ya Allah, saya pernah hampir saya maksiat.
padahal ada kesempatan buat itu tapi sering hindar, maka itu dia menjauhi maksiat, dia jadikan wasilah. Tiga-tiganya menjadikan amalnya sebagai wasilah, maka terbuka itu mulut doa. Nah, boleh kita menggunakan wasilah atau perantara dalam berdoa. Ini terkait dengan bulan Sya'ban. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan puasa, di mana kita harus mempuasakan diri kita dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Ada 3 tingkat saudara puasa itu. Ada yang puasa disebut dengan puasa umum, yaitu menahan haus dan lapar, menahan kepentingan perut dan kepentingan sejengkal di bawah perut. Apa sejengkal di bawah perut? Lobang, kepentingan syahwat maksudnya. Ini puasanya orang umum. Yang bisa puasa ini bukan cuma manusia, selain manusia bisa puasa ini. Ular kalau udah lagi puasa ngapain dia, kali makan, ya nggak minum, nggak hubungan juga. Puasa juga ayam, semua bukan hanya manusia bisa melakukan puasa ini. Oleh karena itu, kalau kita mau naik tingkat kita, maka kita harus upgrade. Di upgrade puasa kita, jangan hanya puasa umum, tapi puasa khusus. Puasa khusus itu bukan hanya menahan dari kepentingan perut dan di bawah perut, tapi juga menahan anggota badan kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Mata kita jangan melihat cewek di TikTok cakep-cakep banget ya. Berhenti dulu nanti. Tangan kita juga kita puasain. Waktunya share sesuatu yang kira-kira nggak pantas, layak, maka berhenti kita share itu. Kaki kita puasain juga. Jangan kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Semua anggota badan kita puasain. Ini yang namanya puasa khusus. Nah, kira-kira kita bisa nih puasa khusus nih. Amin ya Allah. Bisa insya Allah puasa khusus. Karena kalau saya naikin lagi, upgrade lagi, nanti nggak support. Nggak support ininya. Ya nggak support OS-nya. Kalau di upgrade lagi, ada namanya puasa khusus. Puasa VVIP. Kalau tadi VIP biasa, ini VVIP. Very very important puasa. Bukan persen puasa tadi. Puasa untuk orang-orang kalangan tertentu yang sangat khusus, sangat penting. Apa yang disebut dengan puasa khusus ini? Yaitu bukan hanya menahan diri dari kepentingan perut, di bawah perut, bukan hanya menahan anggota badan dari yang haram-haram, menahan hati dari keinginan kepada selain Allah. Lagi puasa, kita mikirin selain Allah, lebaran gimana ya anak-anak? Batal puasanya. Karena dalam hati cuma ada Allah. Begitu juga puasa, pengen surga, batal juga. Ini untuk orang-orang tertentu. Untuk kalangan khusus puasanya, yaitu kalangan muqarrabin, kalangan orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Karena itu ada yang namanya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Apa yang untuk orang-orang umum baik, boleh, layak, tapi untuk orang-orang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah, ini nggak boleh, tercela sekali. Para nabi misalnya, para rasul, ini kemudian dalam hatinya ada keinginan selain Allah, udah tercela. Tapi bagaimana kalau jamaah hidayah? Boleh. Jamaah hidayah dalam hati ngaji, pengen apa? Ngaji supaya rezeki lancar, boleh. Ngaji supaya dapat ilmu, boleh. Tapi untuk kalangan muqarrabin seperti para nabi, kemudian juga para rasul, para wali-wali yang Allah sudah pilih, Allah sudah bersihkan hatinya, dia menginginkan dari amalnya selain Allah, maka batal amal itu. Namanya muqarrabin. Nah, puasa kita paling tidak harus kita upgrade pada yang kedua, yaitu puasa khusus. Nah, bisa lagi, boleh lagi kalau mau di-upgrade lagi, upgradable sampai ke yang khusus. Ini
yang terkait dengan Ramadan atau puasa kita. Yang terakhir, tentunya di akhir pertemuan kita bulan Sya'ban pada tahun 1444 Hijriah ini, dalam rangkaian pengajian-pengajian tentunya saya banyak salah, saya banyak khilaf karena yang paling banyak ngomong saya. Orang dengerin doang, dengerin mah nggak ada yang salah. Yang banyak nanya tak salah kita. Gak apa-apa Pak Haji. Banyakan saya pasti ngomongnya. Maka saya minta maaf yang paling banyak, yang paling besar, karena tentu banyak kekhilafan dan kesalahan dari saya. Dimaafin ya Pak. Mudah-mudahan dengan wasilah memaafkan kita bisa menghadapi bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Dan juga Allah berikan bimbingan taufik untuk bisa istiqomah di bulan Ramadan, dan Allah sampaikan kita pada Syawal, dan Allah berikan keberkahan pada umur kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.